Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita jatuhkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Ada pada sore hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan pada kemurahan-Mu. Mari Bapa, urapi kami Tuhan. Urapi kami untuk melayani pada sore hari ini Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Terima kasih ya Aba ya. Terima kasih. Haleluya. Kulihat langit terbuka. Sore ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati Tuhan. Sujud kepada-Mu Tuhan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu Tuhan, kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu Tuhan, kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Ya Tuhan, Kau Maha Kuasa. Kami datang Tuhan bersujud menyembah-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Katakan nyanyilah kudus, nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa.
ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus, haleluya. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Bapa, karena Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Raja kami, Raja di atas segala raja, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali katakan sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kau kudus Tuhan, Kau kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang maha kudus, Allah yang berkuasa atas dunia, atas bumi, atas langit, atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sore ini Tuhan kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud Tuhan dengan segala permohonan kami, dan segala ucapan syukur kami. Kami ingin bersorak bagi-Mu Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sore ini Tuhan, pimpin ibadah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Pak, malaikat-malaikat ada di tengah kami. Kau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, Kau melihat hati-hati kami, hati yang rindu menyembah, hati yang rindu. Mari Bapak, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir nanti Tuhan. Kami percaya kami pulang semua diberkati. Kami pulang dapat pemulihan, kami pulang dapat kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu saat kami berkumpul beribadah, ingin memuji membesarkan nama-Mu, ada satu oknum yang tidak senang. Siapapun itu Tuhan, kami bersatu hati pada sore ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami di dalam nama Yesus.
Tidak ada kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk beribadah, untuk menyembah-Mu, untuk bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami buka ibadah kami pada sore ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan. Kita bersorak bagi Tuhan. Amin. Dari utara ke selatan kita memuji Dia. Kita besarkan nama Dia. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Haleluya, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat ke timur sampai ke timur, nama siapa disanjung? Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya Allah kita dahsyat. Amin. Kita tahu seluruh bumi menyembah Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Maju, nyatakan kuasanya. Tak buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus.
dan bumi dalam genggaman tangannya. Haleluya. Maut dikalahkan di bawah kakinya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Kita masuk firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Naikkan pujian. Yesus kau kebenaran. Haleluya. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. kita katakan sekali lagi bahwa Engkau Haleluya. Haleluya. yang menyelamatkan hidup Haleluya. kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
Haleluya. 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 Terima kasih. Ketika kami mau hidup dalam kebenaran, Amin. 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 umur kami akan diperpanjang. Amin. 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 Akan Tuhan berkata, Haleluya. Haleluya. umur kami diperpanjang, kami akan Oh, melihat yes, anak yes, cucu yes. kami tidak pernah meminta. Haleluya. Anak cucu kami akan diberkati. Amin. Oh, kami tidak akan lagi menerima pinjaman, tapi kami akan memberi pinjaman. Firman-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Haleluya. Sehingga Roh-Mu terus menyucikan kami, menguduskan kami. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Ini saatnya Roh Kudus, Haleluya. Roh Tuhan, Kristus. Beri kami pengertian dalam setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba. Kuduskan kami, sucikan kami. Amin. Sehingga setiap firman yang disampaikan akan menjadi rema dalam kehidupan kami, akan membentuk kami sifat karakter kami, sehingga kami semakin diperbaharui, kami dibangkitkan, kami mau ditegur, kami mau dibersihkan. Amin. 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 Terima kasih Yesusku, terima kasih. Sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya, Amin. sehingga apa yang ia katakan benar-benar dari sana. Tuhan sampaikan kepada kami apa yang menjadi kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Amin. Roh Kudus, tuntun setiap kami Haleluya. sore hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ada sukacita semua, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya ya. Tempat ini penuh dengan urapan Tuhan, dengan kuasa Tuhan ya. Saudara-saudara, sama seperti yang tadi pagi saya sampaikan bahwa di hari ini merupakan hari peringatan turunnya Roh Kudus ya, 2000 tahun yang lalu. 50 hari setelah Yesus bangkit atau 40 hari setelah 10 hari setelah Yesus naik ke surga ya. Nah, judul firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus bisa pakai apa saja ya. Tuhan Yesus bisa pakai apa saja. Sebelumnya mari kita membuka Alkitab kita ya, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ini ayat yang mendasari firman Tuhan pada sore hari ini ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat bilang amin. Amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Oke, ya. Sama-sama kita baca 1 2 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Di sini firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Apa itu kuasa? Ya, dalam bahasa asli, bahasa Yunani, pada saat Alkitab ini ditulis, ya, kuasa itu dipakai kata dunamos, ya, dipakai kata dunamos, artinya kuasa Allah yang dahsyat. Ya, dunamos, katanya dunamos itu kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris, ya, lalu lahirlah sebuah kata yang kemudian sangat membuat orang terkejut begitu mendengarnya, yaitu dinamit. Ya. Jadi kata dunamos turunannya itu sama seperti kata dinamit. Ya. Sudah tahu dinamit itu apa? Sebuah alat yang dipakai untuk menghancurkan, ya, sama seperti bom. Itu lahirlah kata dinamit di situ. Ya. Jadi kata dunamos ini, kata kuasa ini dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa akan ada kuasa terhadap diri orang-orang percaya. Ya.
Dan kapan kuasa itu datang kepada orang percaya? Pada saat Roh Kudus dicurahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Roh Kudus itu dicurahkan? Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu di atas kamar loteng Yerusalem. Terhadap siapa? Terhadap murid-murid Yesus. Roh Kudus sudah dicurahkan di atas murid-murid Yesus. Lalu, saudara, kalau Roh Kudus sudah dicurahkan pada saat itu, maka pada hari ini juga Roh Kudus juga masih tetap dicurahkan kepada semua orang yang percaya. Nah, kepada gereja kita, gereja Victory, dalam hidup saya, dalam hidup saudara, kapan itu dicurahkan? Ya, pada saat kita membuka hati, pada saat kita percaya kepada Yesus, pada saat kita menerima Yesus, pada saat kita mengatakan Yesus adalah Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tidak mungkin orang itu berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan karya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Hanya Roh Kuduslah yang membuat orang bisa percaya Yesus itu Tuhan. Dan hanyalah Roh Kudus yang bisa membuat orang mengatakan Yesus itulah Tuhan. Orang tanpa Roh Kudus di dalam dirinya tidak mungkin berkata Yesus adalah Tuhan. Orang tanpa Yesus di dalamnya, tanpa Roh Kudus di dalamnya, tidak akan mungkin berkata Yesus adalah Tuhan. Manusia tanpa Roh Kudus di dalamnya tidak mungkin dia datang bergereja, beribadah kepada Tuhan. Manusia tanpa Roh Kudus di dalamnya tidak mungkin dia bisa memuji Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Manusia tanpa Roh Kudus di dalamnya tidak mungkin dia menyembah Tuhan. Haleluya. Kalau kita bisa menyembah Tuhan, saya bisa menyembah Tuhan, saudara bisa menyembah Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Kalau kita bisa melayani Tuhan, saya bisa melayani Tuhan, saudara bisa melayani Tuhan, itu karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Jadi Roh Kudus itu bukannya belum jauh di sana, tetapi Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita. Amin. Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Ya. Roma pasal 9, ya. Saudara baca kitab Roma pasal 9. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan karya Roh Kudus. Ya. Ayat yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 9 kan Mas? Roma 8 ayat yang ke-9. Tidak ada seorang pun yang bisa menyebut Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Roma 8 ayat 9 ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oh, ada lagi satu, saya lupa ya. Tetapi ayat itu berkata begini ya, kalau orang itu memiliki Roh Kudus, dia itu mampu mengatakan Yesus adalah Tuhan ya. 1 Korintus 12 ayat 33. Coba Pak Yafi baca. 1 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Ya. Dan tiada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ah, itu dia. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 12 ayat 3. 12 ayat 3 ya. Saya nggak siapin ayat itu tapi terlintas, jadi saya pikir perlu kita sampaikan. Tidak mungkin orang berkata Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus di dalamnya, ya kan? Jadi saya bisa berkata Yesus adalah Tuhan, saudara bisa berkata Yesus adalah Tuhan, itu karena pekerjaan dari Roh Kudus. Amin. Nah sekarang Alkitab berkata tadi, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kalau Roh Kudus tinggal dalam kamu, maka kamu akan menerima kuasa, ya kan? Nah sekarang kita sudah terima Yesus, terima Roh Kudus dalam diri kita, berarti kita ini memiliki kuasa. Amin, saudara. Amin. Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, memiliki kuasa. Nah, kuasa Allah di dalam kita itu, ya, itu bisa termanifestasi dalam berbagai hal. Ya. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah Tuhan bisa pakai apa saja. Nah, bagaimana caranya Tuhan bisa pakai apa saja? Yaitu dengan menggunakan
kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan bisa memakai apa saja dengan dengan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Kuasa Tuhan, Roh Kudus itu bisa memakai tangan kita, betul? Tangan kita bisa dipakai, amin? Bagaimana caranya tangan kita bisa dipakai? Pada waktu kita meletakkan tangan kepada orang sakit sembuh. Amin? Saya sudah pernah bersaksi bagaimana begitu saya meletakkan tangan kepada orang sakit, ya, orang sakit sembuh. Haleluya. Tuhan bisa memakai apa lagi? Tuhan bisa memakai minyak. Ya, saya sudah bersaksi bagaimana kaki Ibu Ago yang jatuh, ya, patah, mungkin retak begitu karena udah bengkak biru, urusin pakai minyak, 2 hari kemudian sembuh. Amin. Tuhan bisa pakai banyak cara. Amin. Nah, Tuhan bisa pakai cara-cara yang lain. Coba kita pelajari, ya. Kita pelajari Kisah Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-11 sampai 12. Pak Yohanes minta tolong dibaca Kisah Rasul 19 ayat 11 sampai 12. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-11 sampai 12. 12, ya. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Amin. Jadi di situ Tuhan kuasa Allah memakai apa? Sapu tangan. Ya kan? Jadi Allah menggunakan sapu tangan dan kain, ya, dari Paulus. Itu bisa transfer Roh Kudus, kuasa Allah dari dalam diri Paulus, yaitu ada di sapu tangannya, ada di kainnya, bisa dipakai Tuhan untuk bisa menyembuhkan. Amin. Yang berikutnya Keluaran 14 ayat 16. Ibu Priscilla bisa tolong baca Keluaran 14 ayat 16, ya. Keluaran 14 ayat 16. Ini Tuhan bisa pakai, ada satu alat lagi di situ, ya. Keluaran 14 ayat 16. Kita belajar sama-sama pada sore hari ini. Keluaran 14 ayat 16. Keluaran 14. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Amin. Jadi Tuhan bisa pakai apa di situ? Tongkat, ya. Tuhan bisa pakai tongkat, ya. Tongkat daripada Musa, ya, dipakai oleh Tuhan, dipukulin ke air, airnya bisa terbelah menjadi 2. Tuhan bisa pakai apa saja. Amin. Yang berikutnya, ya, Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Ibu Nala, Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6. Minta tolong dibaca. Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Tuhan bisa pakai apa di situ? Nama Suara. Yesus. Nama Yesus, ya, suara Petrus, ya kan? Suara Petrus bersuara, ya, demi nama Yesus, hai kamu orang lumpuh, berjalanlah. Nah, suara itu dipakai oleh Tuhan, lalu Petrus pegang tangannya, orang itu bisa sembuh. Amin. Nah, itu Tuhan bisa pakai suara, ya. Tadi Tuhan bisa pakai sapu tangan, Tuhan bisa pakai tongkat, Tuhan bisa pakai suara. Sekarang kita lihat 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-14. Ini bicara tentang apa, ya? Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ini Tuhan pakai apa? Sungai. Air sungai yang kotor katanya, kan? Naaman bilang air sungai yang kotor, emangnya nggak ada yang lebih bersih lagi, ya?
Pak Yohanes sudah menerjunkan diri 7 kali di Sungai Yordan. Haleluya ya. Nah ini Naaman 7 kali ya, air itu dipakai oleh Tuhan, disalurkan kuasanya, air yang kotor itu mampu menyembuhkan. Amin. Berikut lagi ya. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 49. 1 Samuel 17 ayat 49. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat 49. Apa di situ dipakai ya? Pak Yohanes boleh baca kalau ketemu. 1 Samuel pasal 17 ayat yang 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Tuhan pakai apa di situ? Batu dan katapel, ya kan? Katapel dan batu ya, dipakai oleh Tuhan ya untuk menyatakan kuasa Allah. Katapel biasa aja, batu biasa aja, mana mungkin bisa membunuh, ya kan? Oh raksasa, mana mungkin gitu ya. Tapi katapel, batu ditambah dengan kuasa Allah itu berkuasa. Amin. Nah ini saudara ya. Jadi kita sudah melihat ada banyak cara Tuhan memakai di dalam Alkitab ya. Hal-hal yang mustahil, hal yang tak terduga. Sekarang Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Ibu Priska lagi, ya Bu. Yohanes pasal 9 ayat 6 sampai 7. Kita lihat Tuhan pakai apa lagi di situ. Yohanes 9 ayat 6. Ya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia membudak ke tanah dan mengaduk lutanya itu dengan tanah, lalu memoleskannya pada mata orang bertanya. 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Tuhan memakai apa di situ? Kira-kira apa di situ? Ibu Priska? Tuhan pakai apa? Pakai ludah Ludah dan tanah. Luar biasa. Jijik sebetulnya ya, ludah orang gitu ya. Ludah dicampur tanah begitu ya. Lalu dioleskan ke mata. Waduh, bagaimana caranya begitu kan? Tapi Tuhan bisa pakai apa saja, ya kan? Ludah Yesus sama tanah liat, jadi pakai lumpur jadinya kan, diolesin, mata bisa sembuh. Amin. Nah ini saudara ya, Tuhan bisa pakai apa saja ya. Lalu yang terakhir kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 ya. Kita lihat, Pak Yapi bisa baca Kisah Rasul 4 ayat 15 sampai 16. Nah, kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 15. Dan setelah mereka menyuruh rasul itu meninggalkan ruang sidang, berurusan mereka dan berkata, tindakan apa yang harus kita ambil terhadap orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. 17. Tapi supaya hal ini jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, dan kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Iya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diberitakan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kau putuskan sendiri mana yang benar kepada Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Mereka semakin keras mencap orang itu, tapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk mengukur mereka karena takut akan orang banyak yang berkata nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Jadi di situ Petrus itu menyembuhkan apa di situ? Orang yang buta sejak lahirnya, ya. Dan Petrus itu juga menyembuhkan dengan bayangan, ya kan? Bayangan Petrus pas lewat, orang-orang sakit disembuhkan, ya kan? Ada ayatnya itu, ya. Jadi ada bayangan yang digunakan, ya. Bayangan dari Petrus. Bayangkan saudara ya, Tuhan bisa pakai bayangan Petrus untuk bisa menyembuhkan. Amin. Nah ini adalah hal-hal yang kita bisa lihat bagaimana Tuhan bisa pakai apa saja. Hal-hal yang mustahil bisa Tuhan gunakan ya untuk bisa
orang itu bisa disembuhkan. Ya, saya pernah dengar kesaksian ada seorang pendeta. Kisah 5 ayat 15 sampai 16. Oh, saya salah tulis. Kisah 5 ayat 15. Coba Ibu Nol baca. Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Amin. Dan mereka semua disembuhkan. Puji Tuhan. Bayangan bisa menyembuhkan. Jadi Tuhan bisa pakai apa saja. Ya. Jadi nggak pernah Tuhan hanya pakai satu cara saja. Ya. Tuhan nggak pernah pakai salah satu cara saja. Tuhan bisa gunakan apa saja. Tuhan bisa gunakan